Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang regresi linear. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat membedakan konsep dari regresi linear sederhana dengan regresi lainnya. Yang kedua, teman-teman dapat membuat model regresi linear sederhana dan scatter plot serta memahami inferensi dalam regresi. Yang ketiga, teman-teman dapat melakukan analisis dan dapat mendeteksi model regresi terbaik dengan menggunakan R-squared dan RMSE. Nah, di sini ada perbedaan dari regresi dan korelasi ya. Nah, yang kita akan bahas di video ini khususnya adalah tentang regresi, namun kita coba lihat sekilas tentang perbedaan dari regresi dan korelasi. Nah, di sini regresi adalah model atau persamaan yang menggambarkan hubungan antara variabel prediktor atau dependen dengan variabel respon atau dependen. Yang mana variabel prediktor itu biasanya dilambangkan dengan X, kemudian variabel respon dilambangkan dengan Y. Nah, jadi model dari keterkaitan antara X dan Y itu disebut sebagai regresi. Sementara korelasi itu adalah sebuah ukuran yang menyatakan tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Jadi, kalau regresi dia berbentuk persamaan, kalau korelasi adalah sebuah ukuran otomatis berbentuk sebuah nilai gitu ya. Nah, nilai dari korelasi itu berada pada rentang min 1 dan 1. Yang mana korelasi itu terbagi menjadi dua, ada namanya korelasi positif dan ada namanya korelasi negatif. Jadi saat korelasi itu bernilai dari 0 sampai min 1, maka itu disebut sebagai korelasi negatif. Kemudian saat bernilai 0 sampai 1 disebut sebagai korelasi positif. Nah, di sini kita akan mengenal tentang regresi linear sederhana. Dalam menggambarkan hubungan antara prediktor atau X tadi dengan variabel respon atau Y, kadang-kadang terbentuklah pola-pola tertentu, sehingga pola-pola ini yang disebut sebagai model regresi. Yang pertama, ada yang disebut sebagai regresi linear. Nah, regresi linear ini ada yang regresi linear sederhana ya, kemudian ada yang regresi linear berganda atau majemuk. Apa bedanya? Untuk regresi linear sederhana itu prediktornya hanya satu dan responnya satu. Jadi di sini ada X dan ada Y. Itu untuk regresi linear sederhana. Sementara bagaimana dengan regresi linear berganda? Regresi linear berganda itu ada beberapa X, ada X1, bisa X2, X3, yang semuanya itu mempengaruhi variabel respon atau Y. Nah, ini yang disebut sebagai regresi linear berganda. Kemudian, kalau kita gambarkan, regresi linear itu dia akan berbentuk sebuah garis lurus. Misalkan ini X, ini Y, maka ini adalah garis regresi dari regresi linear. Nah, selain regresi linear, juga ada namanya regresi polinomial. Bagaimana bentuk dari regresi polinomial itu? Nah, misalnya di sini terbentuklah dari hasil garis regresinya seperti parabola ini. Maka ini disebut sebagai regresi polinomial dengan derajat 2. Kemudian jika terbentuk bentuk yang lain, misalnya seperti ini, maka ini disebut sebagai regresi eksponensial. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai model regresi. Model regresi itu dinyatakan sebagai YI sama dengan alfa tambah beta XI tambah EI. Di mana I itu menyatakan data ke, ya. Jadi di sini YI adalah nilai ke I dari variabel Y, kemudian alfa itu adalah konstanta, yaitu rata-rata Y dari semuanya jika X yang bernilai 0. Ya, jadi kalau X ini bernilai 0, yang X di sini bernilai 0, maka A itu bernilai sebagai konstanta. Kemudian di sini ada beta, beta itu juga konstanta atau disebut juga sebagai koefisien dari X ya. Kemudian di sini ada EI yaitu error ke I. Jadi pada model regresi biasanya error ini dianggap 0 karena dia sudah menyebar normal
dengan rata-rata 0 dan ragam tertentu. Nah, sekarang alfa itu kita dapat dari mana? Alfa itu kita dapat dari nilai A yang kita hitung dari nilai sampel. Kemudian nilai beta juga diperoleh dari B pada nilai sampel. Kemudian nilai EI atau epsilon I itu diperoleh dari nilai EI. Nah, di sini ada namanya garis regresi linear sederhana ya. Untuk menyatakan garis regresi linear sederhana itu bisa kita tuliskan sebagai Y topi sama dengan A tambah BX. Namun juga bisa kita tulis dia sebagai Y topi sama dengan BX ditambah A. Jadi ini tidak masalah tentang urutan AX dulu, A saja, A duluan atau BX duluan. Di mana Y topi itu adalah nilai dari prediksi ya. Kemudian biasanya nilai prediksi dari Y itu tidak sama dengan yang sebenarnya karena dalam regresi tadi ada yang namanya error ya. Kemudian perbedaan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi itu yang disebut dengan error yang dilambangkan dengan E pada sampel. Kemudian error tidak ditulis lagi karena tadi sudah diasumsikan dia menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam tertentu. Nah, ini adalah rumus dari error tadi. Jadi untuk menentukan error adalah nilai aktual dikurangkan dengan nilai prediction-nya. Kemudian untuk mendapatkan alfa dan beta ya. Untuk apa kita mencari alfa dan beta? Otomatis untuk mencari A dan B. Jadi untuk mendapatkan alfa dan beta ini kita bisa menggunakan nama metodenya adalah metode kuadrat terkecil atau MKT atau nama lainnya atau bahasa Inggrisnya adalah OLS ya, ordinary least square. Nah, untuk mencari A dan B dari taksiran alfa dan beta, kita melakukan peminimuman dari JKG. Jadi ini JKG, kita minimumkan persamaan ini menggunakan matematika dasar otomatis ya, kalkulus ya, sehingga kita dapat menentukan nilai dari A dan B. Nah, kita tidak melakukan penurunan pada video ini, kita memakai rumus yang sudah ada saja, yang mana untuk dari hasil least square tadi, ya dari integral tadi, maka kita dapatkan rumus untuk mencari A atau koefisien A itu adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N kali X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Atau ini disederhanakan menjadi sigma Y dikurang B sigma X, ini sama-sama dibagi N, atau lebih sederhananya adalah A itu sama dengan Y bar dikurang B kali X bar ya. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati, ini berbeda ya, antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu berbeda. Kalau sigma X kuadrat artinya masing-masing X dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Sementara sigma X dikuadratkan artinya X-nya itu dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Jadi untuk mudahnya, untuk mencari nilai A, teman-teman langsung saja pakai rumus ini jika B-nya sudah diketahui. Nah, bagaimana rumus dari B? Untuk mencari B itu rumusnya adalah N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Atau yang di atas ini sama saja dengan rumus dari kovarian XY, kemudian yang di bawah itu adalah rumus dari varian X ya. Jadi itu rumus untuk mencari koefisien A dan B saat kita ingin mencari model regresinya. Nah, di sini juga ada penduga parameter linear. Jika dia berbentuk matrik, maka rumus dari B itu adalah X transpose dikali X lalu diinverskan dikali dengan X transpose Y ya. Di mana B itu adalah terdiri dari B0 sampai BK, kemudian X itu adalah matrik yang terdiri dari matrik 1 dan X itu adalah nilai X dari soal yang nanti diketahui, kemudian Y itu adalah nilai dari Y1 sampai YN, tergantung dari berapa banyaknya N dari sampelnya. Nah, dari model regresi itu sehingga kita dapat nilai dari Y sama dengan BX. Nah, di sini sifat dari penaksir atau MKT tadi dengan OLS tadi adalah yang pertama linear.
Linear artinya membentuk model regresi linear. Kemudian yang kedua itu dia unbiased. Arti unbiased itu penaksir sama dengan parameter ya. Penaksir sama dengan parameter. Jadi alfa itu nilainya sama dengan A, kemudian beta itu nilainya sama dengan B. Maka ini disebut sebagai unbiased. Kemudian yang ketiga ada namanya efisien. Efisien itu terjadi saat nilai variannya minimum. Jadi saat varian dari alfa itu minimum atau varian dari beta itu minimum, maka ini disebut sebagai efisien. Nah, kemudian di sini ada fitting data dan garis regresi. Jadi fitting data dari garis regresi itu kita menggunakan namanya diagram pencar atau bahasa Inggrisnya adalah scatter plot tadi. Nah, scatter plot itu adalah diagram yang menggambarkan pasangan dari titik X dan Y. Nah, kemudian ya, jadi misalnya di sini ini X, ini Y. Kemudian pasangan titik X dan Y itu disebut sebagai datanya ya. Semua ini adalah datanya. Kemudian ada disebut sebagai garis regresi. Nah, garis regresi itu didapatkan dari persamaan tadi Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini yang disebut sebagai scatter plot. Jadi di scatter plot itu ada pasangan-pasangan data X dan Y, kemudian ada garis regresinya. Nah, contohnya di sini ada data dari nilai matematika yang mungkin saja mempengaruhi nilai fisika gitu ya. Jadi diberikan di sini nilai dari matematika itu kita misalkan sebagai X, kemudian nilai dari fisika kita misalkan dengan Y. Nah, sesuai dengan rumus untuk mencari koefisien A dan B tadi kita butuh namanya XY, berarti itu adalah perkalian dari X dan Y. Jadi 60 kali 80 adalah 4.800. Kemudian kita juga butuh nilai dari X kuadrat, sehingga 60 kuadrat adalah 3.600. Kemudian kita juga butuh nilai dari Y kuadrat, yaitu 80 kuadrat sama dengan 6.400. Kemudian kita bisa hitung sigma dari X, yaitu menjumlahkan semua X, kemudian sigma dari Y, menjumlahkan semua Y, kemudian sigma dari XY, menjumlahkan semua hasil perkalian tadi, kemudian sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai A dan B-nya, tinggal kita substitusikan tadi ke rumus A dan rumus B ya. Nah, nanti silahkan ini dihitung kembali apakah ini sudah benar atau belum. Ya, tinggal substitusi ke rumus yang sudah kita dapatkan tadi ya. Sehingga kita dapat di sini nilai A-nya adalah 29,52, kemudian nilai B-nya adalah 0,89. Sehingga dari koefisien A dan B ini kita dapat membuat garis regresi, yaitu Y topi sama dengan A tadi ya 29,529 ditambah dengan BX, B-nya adalah 0,97. Nah, ini disebut sebagai garis regresi. Nah, dari garis regresi ini kita bisa membuat scatter plot ya. Ini yang disebut sebagai scatter plot atau diagram pencar tadi. Yang mana garis ini ya adalah garis dari Y topi sama dengan 29,529 ditambah 0,87X. Sementara titik-titik ini adalah pasangan dari nilai X dan Y tadi, yaitu nilai matematika dan fisika tadi ya. Contohnya kita ambil yang pertama di sini nilainya itu adalah 60 dan 80. Maka saat nilai X 60, maka Y-nya 80. Dapat kita lihat di sini saat nilai X-nya 60, maka nilai Y-nya adalah 80. Maka ini adalah nilai dari sampel yang pertama. Nah, begitu seterusnya sampai sampel yang ke-12. Oleh sebab itu di sini ada 12 titik karena sampel kita tadi jumlahnya ada 12. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginterpretasikan garis regresi ini? Nah, untuk menginterpretasikan garis regresi ini, kita tahu tadi bahwa X itu adalah matematika dan Y itu adalah fisika ya. Sehingga jika nilai matematika 0 ya, nilai matematika 0 ya, saat X-nya 0, otomatis nilai Y itu sebesar 29,5. Jadi, jika nilai matematika 0, maka diprediksi nilai fisika itu adalah 29,5. Nah, begitu juga saat nilai X ini naik sebesar 1 satuan, maka nilai fisika akan naik sebesar 0,89. Nah, begitu cara untuk menginterpretasikan garis regresi atau model dari regresi ini.
Nah, kemudian kita dapat menguji apakah koefisien regresi yang dihasilkan tadi memang berpengaruh atau tidak. Nah, untuk melakukan pengujian ini ada dua jenis pengujian yang harus dilakukan. Yang pertama namanya adalah uji serentak atau uji keseluruhan, itu kita menggunakan uji F atau ANOVA. Yang kedua, kita menggunakan uji parsial, yaitu kita untuk menguji masing-masing koefisien, ya, itu menggunakan uji T. Nah, untuk uji serentak ini, hipotesis nol yang kita pakai adalah seluruh prediktor tidak berpengaruh atau BI sama dengan 0. Ya, dengan I-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya nilai variabel prediktor tadi. Kemudian H1 minimal 1 prediktor berpengaruh atau BI tidak sama dengan 0. Nah, ini untuk uji serentak. Nah, saat kita melakukan uji serentak, ternyata hasilnya adalah tolak H0, maka harus dilanjutkan dengan uji parsial. Nah, uji parsial ini kita gunakan untuk menguji masing-masing dari parameter. Misalnya kita ada punya parameter beta 0 dan beta 1, maka ada 2 kali pengujian hipotesis yang kita lakukan, ya. Maka yang pertama, kalau kita punya ada 2 seperti ini, beta 0 dan beta 1, maka yang pertama kita harus membuat dulu hipotesis untuk beta 0. Ya, jadi beta 0 sama dengan 0, kemudian H1-nya adalah beta 0 tidak sama dengan 0. Ini hipotesis yang pertama. Kemudian untuk beta 1 juga kita harus menguji hipotesisnya. H0 beta 1 sama dengan 0, H1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi ini yang disebut sebagai parsial. Parsial itu harus kita lakukan uji masing-masing terhadap koefisiennya. Nah, uji parsial itu menggunakan uji T. Nah, ini dijelaskan tentang pendekatan melalui analisis variansi atau ANOVA. Jadi, ANOVA itu dapat digunakan untuk menguji rata-rata yang populasinya lebih dari 2, ya. Jadi, kalau dia hanya 2, cukup langsung kita pakai uji F saja. Tapi kalau populasinya lebih dari 2, maka kita harus pakai uji ANOVA. Di mana untuk memudahkan penghitungan uji ANOVA ini, kita bisa membuat tabel seperti ini. Yang pertama ada sumber variansi, yang terdiri regresi, galat, dan total, kemudian jumlah kuadrat disesuaikan dengan sumber variansinya, jumlah kuadrat regresi, galat, dan total. Kemudian ada derajat bebas, untuk derajat bebas regresi itu adalah K, kemudian derajat bebas dari galat adalah N dikurang K dikurang 1, kemudian derajat bebas total adalah N kurang 1. Kemudian di sini ada rataan kuadrat. Rataan kuadrat dari regresi itu rumusnya adalah JKR dibagi dengan K. Kemudian rataan kuadrat dari galat atau disebut sebagai S kuadrat itu adalah JKG dibagi dengan N kurang K kurang 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung F hitung. Rumus dari F hitung itu adalah FRK dibagi dengan RKG. Nah, RKR itu adalah rataan kuadrat dari regresi, kemudian RKG itu adalah rataan kuadrat dari galat, ya. Kemudian pada regresi ANOVA juga digunakan untuk menguji koefisien regresi secara serentak yang berpengaruh dalam model. Seperti yang tadi sudah disebutkan, itu disebut sebagai uji serentak tadi, ya, menggunakan ANOVA. Kemudian uji parsial menggunakan uji T, ya. Jika tabel ANOVA pada uji serentak regresi menyatakan tolak H0, ya. Jadi dari hasil uji serentaknya tadi tolak H0, maka kita harus melanjutkan dengan mencari koefisien mana yang signifikan. Misalnya tadi ada beta 0, ada beta 1, maka kita harus melakukan uji parsial terhadap beta 0 dan beta 1. Nah, signifikansi dari koefisien regresi sebanding dengan apakah prediktor dari koefisien tersebut benar-benar berpengaruh atau tidak. Jadi, jika B0 itu misalnya kita punya persamaan Y sama dengan B0x1 tambah B0x2, ya. Jika B0 ini signifikan, artinya X1 itu adalah berpengaruh, ya. Kemudian jika B1 ini signifikan nilainya, maka X2 ini berpengaruh terhadap Y, ya, atau mempengaruhi Y. Itu maksud dari pernyataan kedua, signifikansi koefisien regresi sebanding dengan apakah prediktor dari koefisien tersebut benar-benar mempengaruhi respon. Kemudian uji T pada regresi berbeda cara hitungnya dengan uji lanjutan pada ANOVA, ya.
Nah, hal itu dikarenakan karena uji parsial atau uji T itu gunanya adalah untuk mencari koefisien yang signifikan tadi, ya. Artinya yang akan kita butuhkan itu adalah tolak H0. Artinya B0-nya tidak sama dengan 0 ya. Bukan untuk membandingkan. Jadi uji T di sini bukan untuk membandingkan koefisien-koefisien, tetapi menguji apakah koefisien itu signifikan berpengaruhnya atau tidak. Nah, kemudian di sini ada ukuran kebaikan model. Jadi dalam regresi linier ada dua ukuran kebaikan model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah R-square, yang kedua adalah RMSE. Nah, saat kita melakukan regresi linier menggunakan software, nanti maka muncullah namanya R-square atau R kuadrat. Nah, saat nilai E kuadrat itu besar, maka semakin besar nilai R-square itu, maka semakin baik model yang dihasilkan. Sementara RMSE atau root mean square error adalah semakin kecil dia, maka semakin baik model. Jadi R square dan RMSE itu bertolak belakang ya. Jadi saat nilai R square itu besar, maka nilai modelnya akan semakin baik. Semakin kecil RMSE, maka modelnya akan semakin baik. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung RMSE, yaitu I 1 sampai N, YI dikurang Y topi dikuadratkan dibagi dengan R, lalu diakarkan. Di mana YI itu adalah nilai aktual dari data, kemudian Y topi itu adalah hasil prediksi, dan N itu adalah banyaknya data. Ya. Jadi sekian dulu pembahasan tentang regresi linier, semoga bisa dipahami. Untuk latihannya akan diberikan di grup kelas. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat dipahami.